Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Pada kali ini kita akan belajar untuk menghemat energi. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Jadi dalam pembelajaran nanti, anak-anak bisa menyebutkan alasan mengapa kita harus menghemat energi dan apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menghemat energi yang sebaik-baiknya. Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Mengapa anak-anak? Ya, karena sumber energi yang ada ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan sumber energi baru. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Misalnya dalam penggunaan energi, kita harus sesuai dengan kebutuhan saja. Selebihnya kita tidak perlu menggunakan energi, kita bisa menghemat. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita bersama. Nah, anak-anak, kita berkewajiban untuk menghemat energi. Kita bebas menggunakan energi untuk kebutuhan kita. Namun, kita harus punya kewajiban menjaga sumber energi agar tetap lestari, maka kita harus mempunyai sifat atau sikap hemat terhadap penggunaan energi. Nah, dalam penghematan energi kita bisa melakukan pembuatan poster. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah poster yang mengajak seseorang untuk menghemat air. Poster ini dibuat dengan gambar yang menarik, kemudian kalimat yang singkat, dan jelas, untuk menarik para pembaca yang berada di jalan atau berada di tempat umum bisa membaca atau bisa untuk mengikuti apa yang menjadi ajakan kita dalam pembuatan
di dalam poster. Ya, yang pertama adalah ada sebuah gambar keran di tanda silang. Artinya apa? Dalam penggunaan air kita harus hemat. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Ini ajakan untuk menghemat air, yaitu setelah kita menggunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita harus menutup kembali. Nah, kalimatnya adalah singkat. Kalimatnya sangat singkat namun jelas. Itu ajakan untuk menghemat air dalam penggunaan keran. Kemudian ajakan yang kedua yaitu menghemat air dalam mencuci pakaian. Ini lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi dalam penggunaan mesin cuci jangan sering-sering, namun sekali-sekali ketika sudah terkumpul pakaian yang banyak, kita gunakan untuk mesin cuci untuk mencuci pakaian agar menghemat penggunaan air. Yang pertama, yang kedua, hemat penggunaan listrik. Yang ketiga adalah hemat pengeluaran keuangan. Ini jadi penggunaan air secara hemat dibuat ajakan yang sangat jelas pada sebuah poster. Kemudian mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan panturan dan tidak berendam. Ini dalam penggunaan air kita bisa menggunakan panturan atau shower. Jadi ada sebuah ajakan untuk menghemat air dalam penggunaan kita mandi. Ada juga poster ini ajakan untuk gosok gigi, cuci muka, atau mencukur. Pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Ketika air mengalir dalam 1 menit, itu 9 liter air terbuang. Maka ketika kita mencuci muka, saat menggunakan sabun atau saat menggosok gigi, keran harus tertutup. Berikutnya adalah ajakan menghemat air ketika mencuci baju secara manual. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember yang kedua untuk membersihkan, ember yang ketiga untuk membilas. Jadi hanya menggunakan 3 ember saja, 3 ember air saja ya. Kemudian lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti 100 liter air terbuang. Ini cara menghemat air, ajakan untuk menghemat air di dalam poster. Pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Pada poster bisa kita memberikan petunjuk singkat cara menghemat atau cara melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi, menyambung antara gambar dan ajakannya.
ajakan atau himbauan, atau ketika kita ingin mengajak seseorang untuk berbuat sesuatu, maka gambarnya harus sesuai dengan ajakan atau dengan isi poster. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Ini bertujuan agar pembaca ketika melihat poster kalian tertarik, menarik perhatiannya, yaitu dengan cara menggunakan mungkin dengan warna yang mencolok, tulisan yang unik, dan sebagainya. Kemudian poster itu harus mudah dipahami. Karena apa, anak-anak? Karena poster itu dilihat di tempat umum dan hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk membacanya. Maka harus menggunakan kalimat yang singkat dan jelas atau mudah dipahami. Nah, ini adalah sebuah peta pikiran. Ini pikiran kalian ketika ingin membuat poster. Ada beberapa hal yang terpikirkan. Jika kita membuat poster hemat energi, kita ada beberapa hal yang terpikirkan. Ini adalah peta pikiran. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, anak-anak, saat kita berbicara dengan cara menghemat energi melalui poster, maka kita teringat dengan sebuah transportasi. Dengan transportasi, maka yang lebih hemat adalah penggunaan sepeda, atau bisa berjalan kaki, atau bisa menggunakan angkutan umum untuk penggunaan hemat energi. Kemudian kita hemat energi, kita bisa terpikirkan tentang sampah, yaitu kurangi sampah sisa makanan, yaitu dengan cara dibuat pupuk atau didaur ulang. Kemudian kita ketika berbicara dengan hemat energi, maka kita akan terpikirkan sebuah lampu. Maka dalam penghematan energi, matikan lampu jika tidak perlu. Pada siang hari kita harus mematikan lampu. Kemudian ketika kita berbicara dengan energi, maka kita teringat dengan alat pemanas. Gunakan penanak nasi dan pemanas aliran air listrik sepertinya. Jadi kita menggunakan peralatan listrik harus dengan seperlunya saja. Dan mungkin peta pikiran ini bisa kamu lihat ada penghemat peralatan kantor, bagaimana caranya menghematnya, ini terpikirkan di sini. Kemudian AC, bagaimana caranya. Ini adalah peta pikiran dalam pembuatan poster. Nah, anak-anak, jika jarak rumah kamu dengan sekolah cukup dekat, sebaiknya kamu berjalan kaki atau menggunakan sepeda ya. Hal itu juga akan bisa menghemat energi ya. Itu cara menghemat energi yang bisa kamu lakukan ya. Nah, anak-anak, tugas kalian dalam pelajaran ini, kalian membuat poster dengan bahan yaitu kalender bekas. Tujuan untuk menghemat penggunaan kertas, maka kalian gunakan kalender bekas. Sebaliknya, kamu bisa membuat poster ajakan tentang menghemat energi dengan peta pikiran kamu. Oke, anak-anak, dalam pembelajaran ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.